Prabu Jayabaya tahun 1135 sampai tahun 1159 adalah raja kerajaan Kediri. Ia dikenal lewat tulisannya yakni Ramalan Jayabaya. Dalam satu di antara bait Ramalan Jayabaya dituliskan, Akeh hingkang gara-gara, udan salah mangsa prapti, akeh lindulan gerhana, dalajate salin salit, pepati tanpa aji, anutuk ing zaman sewu, wolung atus ta iya tanah Jawa potar patir, ratu karamurka kutilapan sirna. Banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi kebanjiran hingga tidak ada curah hujan sama sekali kekeringan. Petik 2. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dalam Ramalan Jayabaya dikatakan, akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit, jelas masuk Toib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Selain itu disebutkan tentang ciri pemimpin yang dikenal dengan istilah Satrio Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna berwatak seperti Baladewa bersenjata Trisula Weda, bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Sep berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya, itulah yang menyebabkan Satria Piningit paparnya. Selanjutnya dituliskan, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, menyebutkan bahwa para Satria Piningit itu seperti Batara Kresna tampan, berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa, ucapnya. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satria Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak piningit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah. Benar jejek, jujur, apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 jadi 1, itu sesuai dengan derajatnya dewa sehingga berkelakuan mulia. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga besar Keraton Solo yang lahir pada hari Senin Legi pada tanggal 15 Maret tahun 1802 dan wafat pada hari Rabu Pon pada tanggal 15 Desember tahun 1873. Salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kolobendu yang secara Kondrosengkolo datang pada tahun 1997 dan berakhir dengan zaman Kolosubo tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa, yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Zaman Kolobendu, Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu. Yen Wisteko Pandito Amuka Wiwaranging Neroko. Condro Sengkolo 1997. Pralambangnya Jago Tarung Ning Enjero Kurungan. Dalang wayang mungkur kekelir, sing nonton podo nangis, Entenono Waluyo lan tentreme, mengko nekwis tumiko, Pendowo mulat sirnaning penganten Condro Sengkolo 2025, buku Zaman Kolobendu Ronggowarsito. Artinya, zaman Kolobendu carut marut, tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis, tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025, Masud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendo atau bencana. Jika sudah datang tahun 1997 Pandito Ambuko Wiwaraning Neroko. Pandito, Ambuko sama dengan dibuka sama dengan bolong sama dengan 9, Wiwara sama dengan pintu sama dengan terbuka sama dengan bolong 9, Neroko sama dengan 1. Artinya, Condro Sengkolo tahun 1997. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya zaman Kalabendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara artinya, segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya, rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara, ucapnya. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman, artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang, maka tunggulah kedatangannya. Nanti jika sudah datang. Tahun 2005 Pendowo mulat sirnaning penganten Pandowo sama dengan 5, mulat sama dengan melihat sama dengan mata sama dengan 2, sirno sama dengan hilang sama dengan 0, temanten sama dengan pengantin sama dengan sejodoh sama dengan 2. Condro Sengkolo tahun 2025. Zaman Kolosubo atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosubo artin Alembono sama dengan diakui dan dihormati oleh dunia, tandasnya. Jangan lupa untuk subscribe Kebumen Kreatif TV.